Oke, selamat malam teman-teman dimanapun berada ya. Sambil menjelang waktu beristirahatnya teman-teman, kita akan perdalam lagi ilmu tradingnya. Ini banyak teman-teman yang mungkin baru masuk di batch 6 ya. Kalau misalkan untuk masih ada yang masuk sebentar ya. Kalau untuk teman-teman yang lama pasti udah tahu batch 6 ini apa. Tapi kalau buat teman-teman yang baru, jadi batch 6 ini adalah kelas khusus dan kelas terpisah dari kelas umum. Jadi kalau kelas umum yang teman-teman tahu itu kan ada DEC ya, di Mix Education Center. Nah, itu kan ada edukasinya di DEC, tapi nggak akan terlalu detail karena di situ tuh lebih fokus untuk ngebahas market yang aktual gitu. Dan saya di sini membuat education batch 6 ini biar nggak eh, kecampur ya, mana kita untuk trading sebagai trader, mana kita untuk sebagai pembelajar. Nah, batch 6 ini kita memposisikan itu sebagai pembelajar. Jadi di batch 6 ini lebih fokus ke materi, bukan untuk membahas market. Nah, tapi kalau nanti ada sisa waktu kita boleh bahas kondisi market ya. Tapi batch 6 ini adalah kelas terpisah biar nggak mengganggu aktivitas tradingnya teman-teman. Jadi ya itu tadi tradingnya jalan, profit juga semoga, dan ilmunya juga dapat gitu. Itu tujuannya kenapa dipisah. Jadi kalau misalkan kita uh, edukasi detail, kan ini batch 6 ini edukasinya detail banget ya. Edukasi batch 6 detail ini kita masukkan di DEC, nanti yang cuman fokus untuk follow signal atau cuman pengen lihat aktual market malah keganggu juga. Begitupun sebaliknya, teman-teman yang pengen belajar detail keganggu sama mappingan harian gitu kan, informasi-informasi atau discuss kita semua di situ. Makanya kita pisah antara belajar fokus dengan uh, tradingnya jalan gitu. Oke, sini udah banyak ya teman-teman. Ada Pak Vincent juga. Terima kasih ya tadi yang udah confirm suara saya. Tadi nggak ada soalnya di sini. Makanya agak telat karena trouble internetnya tiba-tiba down. Udah gitu barusan suara kirain nggak ada. Ada Pak Wawan juga, halo. Ada ini sambil admit yang baru masuk ya. Bang Mahi katanya batch 6 ini adalah angkatan ke-6. Betul. Ini adalah angkatan ke-6. Cuman batch 6 ini ada beda. Kalau dulu sebulan 2 bulan beres ya, batch 1 sampai 5 ya kalau nggak salah. Itu beres sebulan atau 2 bulan itu. Tapi batch 6 ini udah 3 bulan 4 bulan mungkin ya. Nggak beres-beres. Ya pertama memang ada perubahan untuk struktur. Sini juga ada dua rekan saya yang pindah tugas. Jadi yang biasanya bertiga sekarang saya sendiri. Jadi nggak, agak keteteran juga gitu kan. Dan untuk kedua, untuk materinya ini benar-benar saya upgrade banget gitu kan. Ada nggak materi yang batch 1 sampai 5 itu kan cuman ngebahas yang ada di buku ya, di buku Didimex yang warna hitam. Nah, di batch 6 ini lebih lengkap lagi, tapi tetap ada untuk materi yang ada di bukunya. Tapi itu materi yang ada di buku itu cuman sekitaran 20% dari total materi yang ada di batch 6. Jadi hampir mungkin 100% ya lebih. Bukan ngitungnya gimana sih. Pokoknya 20% materi yang ada di batch 6 ini adalah materi yang ada di batch sebelumnya gitu. Jadi banyak banget penambahan materinya dan benar-benar saya upgrade, saya perbaiki, saya kaji ulang semua materinya, saya sesuaikan lagi sistematis untuk pembelajarannya, mana aja yang dibutuhin dari awal, tahap-tahapnya kayak gimana, itu benar-benar di-upgrade gitu. Jadi teman-teman nanti akan ada di fase sintesis original teknik. Strukturnya, nah ini kan teman-teman udah tahu ya tahapan-tahapannya, tapi ini banyak perubahan juga sebetulnya di realitanya. Dan ini adalah proses pembelajaran. Ada knowledge atau pengetahuan, ada pemahaman, baru kita ke penerapan gitu. Kenapa? Kalau dulu kan langsung penerapan tuh, kadang kita bingung juga ya. Nah, kalau sekarang enggak, ada alurnya. Pengetahuan dulu, udah pengetahuan kita dipastikan paham, lalu baru penerapan. Penerapan misalkan kita udah pakai MA, kita nggak belajar dulu 3 MA, enggak. Tapi belajar MA-nya dulu gitu.
baru nanti penerapan. Nah, penerapannya itu bisa 3MA, bisa MA Merdeka, bisa NA apalah gitu, banyak ya. Lalu analisis. Nah, analisis ini bukan analisis market tapi analisis progres pembelajaran kita semua masing-masing gitu. Udah sampai mana prosesnya untuk belajarnya gitu. Lalu selanjutnya ada di fase sintesis. Nah, ini fase yang mungkin teman-teman nggak akan bisa dapat ya di tempat lain, karena kita belajarnya itu sampai dengan esensi paling dalamnya, kayak MA itu apa gitu kan, cara ngitungnya seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar bisa pakai MA Merdeka atau pakai 3MA, enggak, tapi memungkinkan di fase sintesis ini teman-teman itu memungkinkan untuk bikin original tekniknya teman-teman sendiri gitu. Karena apa ya? Karena paham dasarnya, esensinya apa, substansinya seperti apa MA itu gitu kan. Bukan hanya sekedar untuk pakai apa namanya tuh parameter yang udah ada terus pakai aja, enggak, tapi benar-benar kita bisa atau mungkin nanti akan mampu untuk bikin tekniknya sendiri karena paham gitu kan, mau periodnya berapa, metodenya simple, eksponensial atau lainnya, itu silahkan nanti di riset, tapi itu masih lama di fase sintesis. Dan setelahnya evaluasi, yang ini nggak akan berhenti, akan terus selama teman-teman trading itu akan terus evaluasi. Jadi dari struktur sistematis untuk pembelajarannya ini, saya nggak mau sekedarnya gitu istilahnya, benar-benar ngerancang ini tuh ya dibilang menguras otak saya yang terbatas ya itu, otak dan wawasan saya juga terbatas ya, tapi saya maksimalin banget gitu kan, biar teman-teman itu nggak percuma masuk di dimensi itu, nggak sekedar dapat signal, dapat mapping harian, nggak, tapi benar-benar dapat ilmunya dan bahkan sampai ilmu yang paling dalamnya teman-teman bisa dapat gitu. Nah, kayak gini ya kurang lebih. Dan untuk sekarang ini masih banyak yang masuk ya. Teman-teman boleh komentar ya. Kalau mau discuss, mau curhat juga boleh, asal jangan berantem ya. Silahkan bebas kok di kolom komentar ya. Biar nggak sepi-sepi juga. Ini cuma 2-3 orang yang komen. Kan ke sayanya horor ya. Jadi kayak nggak ada orang. Boleh di kolom komentar ya kalau ramein. eh ini materinya itu adalah udah masuk di fundamental. Ini baru masuk ya di fundamental. Kemarin kita kan fokus ngebahas price action ya, pola-polanya segala macam kayak gitu kita udah bahas semuanya. Ini nggak perlu dibahas lagi, ini nggak perlu, tadi udah. Nah, ini juga nggak akan saya bacain ya. Takutnya kalau saya bacain malah jadi kayak ngedongeng, teman-temannya malah ngantuk nanti ya. Tapi intinya ini ada materinya, itu ada pendahuluan. Sebenarnya ini kurang lebih ada 50 halaman ya. Mohon maaf teman, agak panjang dan lebih sedikit gambarnya, beda dibanding dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan banyak gambar ya. Tulisannya yang sedikit. Kalau ini gimana ya? Fundamental itu kompleks banget. Jadi gambarnya cuma bisa dihitung jari dari 50 50 halaman ini. Tapi insya Allah semuanya bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, ini untuk pendahuluannya nggak akan saya bacain, nanti teman-teman boleh kalau mau baca ya. Nanti juga dapat PDF-nya. Kita bahas dulu sedikit tentang filosofinya. Nah, belajarnya santai aja ya teman-teman. Oh iya, fundamental news malam ini gimana? Nanti kita bahas ya di akhir. Tapi nggak akan terlalu ekstrim, tapi cuman tetap hati-hati ya. Nah, untuk filosofi fundamental, sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita juga harus paham dulu fundamental itu seperti apa sih esensinya. Nah, kita bisa paham sebuah esensi itu dari yang namanya filosofi analisis fundamental. Yang pertama, segalanya tercerminkan di dalam harga. Nah, teman-teman tahu nggak maksudnya? Segala sesuatu itu tercerminkan di dalam harga. Itu dalam, menurut saya maknanya itu. Karena gini, setiap candlestick itu adalah gambaran dari apa yang terjadi di ekonomi secara global. Setiap candlestick, mau time frame berapapun, itu adalah gambaran dari apa yang sedang terjadi. Dari situ aja sebenarnya kita udah bisa ngebaca. Makanya candlestick itu juga sebenarnya indikator ekonomi juga sebetulnya candlestick itu. Karena setiap candlestick itu adalah gambaran kondisi suatu gambaran suatu kondisi gitu kan. Jadi kayak misalkan contoh, ada candlestick yang panjang nih, bodinya panjang, shadownya hampir nggak ada, kecil banget gitu kan, dan itu adalah candle bullish, candle naik. Artinya buyer kuat di situ, dan itu mengindikasikan kita untuk bisa ambil sell-nya, buy-nya misalkan. Ingat sell terus ya.
Dan kalau misalkan ada candlestick yang bodinya panjang, candlestick biris, candlestick turun, bodinya panjang, artinya seller kuat, dan itu juga menggambarkan apa yang sedang terjadi. Artinya seller mendominasi, dan apa yang harus kita lakukan? Oh, berarti kita bisa ikuti apa yang terjadi karena candle birisnya besar, jadi kita bisa follow gitu kan. Itu sebenarnya udah bisa menjadi bahan dasar kita untuk menganalisis gitu kan setiap candlestick itu. Makanya dalam filosofi analisa fundamental, segalanya tercerminkan dalam harga. Lalu yang kedua adalah efisiensi pasar. Pemahaman bahwa pasar dianggap efisien, namun analis fundamental berusaha mengidentifikasi informasi yang belum tercermin sepenuhnya dalam harga. Nah, yang dimaksud tuh kayak gini. Market itu efisien ya, cuman fundamental itu dia ada hubungannya dengan yang namanya sentimen market. Sentimen market itu di luar newsnya itu positif, newsnya itu negatif, tetap sentimen market itu di luar itu kapasitasnya. Selanjutnya ada multifaktor pengaruh. Jadi bisa banyak hal yang mempengaruhi fundamental ini ya, nggak sekedar cuman suku bunga naik, suku bunga turun, nggak, tapi banyak banget faktornya. Misalkan suku bunga naik tapi pengangguran naik, suku bunga naik tapi inflasi naik. Nah, itu kan jadi faktor lainnya gitu kan. Kenapa newsnya negatif tapi kok harga malah terjun? Nah, itu juga bisa menjawab. Yang keempat, perubahan kondisi ekonomi. Fokus pada perubahan kondisi ekonomi pemicu potensial perubahan nilai tukar, membuat analis berorientasi pada tren jangka panjang. Ini berhubungan sama sentimen market sebetulnya. Yang kelima ada investasi jangka panjang. Jadi fundamental itu bisa dikatakan kalau kita paham atau menganalisa data secara fundamental dan kita take action berdasarkan data fundamental, artinya kita bisa dikatakan untuk investasi jangka panjang, karena fundamental itu adalah melihat jangka panjang, arah jangka panjang. Dengan fundamental kita bisa melihat seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 10 tahun ke depan pun mungkin dengan data fundamental. Karena di data fundamental itu adalah kita mengkalkulasikan apa yang terjadi saat ini untuk mendapatkan proyeksi arahnya. Di sini arah yang dimaksud itu adalah arah nilai mata uang untuk di waktu masa depan. Nah, itu makanya bisa dikatakan ya untuk melihat arah ya fundamental itu, untuk melihat jangka panjang gitu. Lalu yang keenam adalah relevansi data ekonomi. Nah, relevansi itu, jadi kita itu kalau misalkan untuk melihat data ekonomi, kita juga harus melihat tingkat relevannya sebuah data. Karena nggak semua data itu kredibel, nggak semua source itu kredibel, nggak semua data itu bisa ditelan mentah-mentah. Ada data yang positif ya tadi ya, hasilnya kok malah melemah gitu, atau sebaliknya. Itu juga banyak pertimbangannya. Lalu yang ketujuh adalah pertimbangan resiko. Dengan data fundamental, kita sebenarnya bisa mempertimbangkan resiko. Karena gini, contoh, saya seorang teknikal nih. Bukan seorang teknikal lah. Saya mau ambil sell berdasarkan teknikal karena ada momentum sell. Misalkan entah karena MA, entah karena 3 candle, misalkan, atau yang lainnya. Nah, tapi fundamental mengatakan bahwa ini akan naik. Misalkan ada news yang kemungkinan besar news itu rilisnya negatif. Kita berbicara di SAU misalkan ya. Artinya secara fundamental ini bisa terbang nih harganya SAU-nya. Tapi saya mau ambil sell. Nah, itu jadi bahan pertimbangan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Cuman 7 poin sebenarnya, nggak banyak. Nah, ini ada quotes-nya. Dengan menggabungkan analisis fundamental dan teknikal, trader dapat memperoleh pandangan yang lebih holistik terhadap pasar forex. Jadi kita juga bisa lebih objektif juga ya. Kita nggak akan melihat karena saya punya sell, oh saya cari analisisnya yang turun. Jangan. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah bagi dua. Cari alasan kenapa harga ini bisa naik. Misalkan teknikalnya, oh emangnya di bawah. Oh ada price action atau apalah gitu. Terus cari alasan untuk turun. Untuk turun alasannya adalah fundamentalnya negatif nih, positif nih di SAU misalkan. Terus ada support yang udah mulai di break nih atau apa. Lalu kita bandingkan kedua analisa itu. Mana yang lebih banyak? Yang mengindikasikan untuk naik atau yang mengindikasikan untuk turun. Nah, itu adalah analisis yang objektif gitu. Sekalipun kita punya sell atau punya buy misalkan, tapi analisa kita menghasilkan, oh ini mah turun gitu. Mau tidak mau kita harus akuin dan kita harus
bikin plan B-nya. Plan B-nya adalah bila mana harga memang sesuai dan malah terus lanjut, apa yang harus dilakukan? Averaging, pasang stop loss atau cut loss sekarang. Nah, itu banyak yang dilakukan, yang bisa dilakukan nanti kita bahas ya di money management kalau misalkan untuk penanggulangan ketika kita floating dan memang sudah di luar rencana untuk floatingnya. Saya kayaknya belum share screen ya. Udah sih, udah belum sih? Udah. Agak trauma soalnya waktu itu juga udah setengah jam. Nah ini nggak akan terlalu dibahas. Pengenalan forex teman-teman juga pasti udah tahu karena ini udah dibahas dari awal. Forex itu adalah singkatan dari forex exchange yang merujuk pada pasar global di mana mata uang diperdagangkan. Yang kedua, faktanya forex itu masih menjadi salah satu pasar keuangan terbesar dan paling liquid di dunia, paling cair, paling gampang, paling volatil itu forex. Bahkan dibandingkan dengan pasar saham pun forex itu jauh lebih volatil, lebih liquid gitu kan. Itu yang menjadi kenapa orang-orang itu sekarang malah jatuhnya lebih banyak ke forex dibanding saham. Kalau dulu kan kebalik ya, forex yang sedikit, saham yang paling banyak orang-orang. Kalau sekarang enggak, coba cek datanya. Orang-orang itu trader forex dengan saham sekarang jauh lebih banyak trader forex. Oke, ini apa? Kenapa muncul ini ya? Oke, next. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Ini akan relate banget sama yang namanya analisis fundamental yang jadi bahan pertimbangan. Dan teman-teman boleh dong di ramein ya kolom komentarnya. Sepi gini kok horor ya. Boleh. Setiap pertanyaan insya Allah akan saya jawab ya. Bila mana waktunya memang memungkinkan. Jadi sok aja mau curhat, mau komen, mau apa silahkan di kolom komentar. Biar nggak sepi kolom komentarnya. Saya jadi kayak ini ya monolog kalau nggak ada yang komen. Gini, partisipan pasar forex atau yang apa sih yang ada di market forex, cuman gini, ada yang direct moving market, ada yang tidak. Yang direct moving market itu yang ketika dia melakukan transaksi begitu buy atau sell langsung ada impact ke market. Nah, yang kayak gitu tuh yang nggak pakai broker, tapi biasanya instansi atau bank-bank atau ya perusahaan-perusahaan besar gitu kan, yang skalanya gede gitu. Tapi kalau kita retail yang tradingnya itu melalui sebuah broker itu kan nggak langsung ke bursa, tapi ke broker dulu, ke pedagang, pedagang baru ke bursa. Itu pun belum tentu posisinya sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan, karena kita cuman memberikan order gitu. Kalau misalkan lebih banyak yang sell ya tetap aja, karena dalam satu broker nggak semuanya sama buy atau semuanya sama sell gitu kan. Nah, tapi kita berbicara dulu partisipan dalam pasar forex. Yang pertama adalah bank sentral, itu udah jelas. Jadi teman-teman yang kalau yang belum tahu nih, misalkan kemarin saya ngobrol, trader itu kan nggak bersaing kan nih. Ya betul. Berarti setiap trader itu berteman, betul. Tapi ada satu hal yang saya notice yaitu teman saya sebenarnya belum menjadi trader juga. Dia melihat bahwa trader itu cuma orang-orang seperti kita gitu. Padahal kebalik, yang lebih gede itu adalah seperti ini. Ada bank sentral, ada korporasi, ada yang lainnya. Itu yang lebih besar sebetulnya. Kita itu adalah trader retail. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya bahwa partisipan trader forex itu bukan kita doang. Atau misalkan ada broker yang trading juga bukan itu doang. Jadi itu sebenarnya yang menjamin juga kita nggak akan bisa dicurangi gitu kan, karena yang partisipan banyak banget dan nggak akan bisa digoreng gitu kan. Siapa yang mau yang bisa goreng sekelas bank sentral gitu, apalagi The Fed bank sentralnya gitu kan, mau sekelas siapa yang punya Tesla tuh, yang suka main Bitcoin tuh, yang suka goreng-goreng, suka pom-pom harga Bitcoin, Elon Musk ya. Bitcoin kan bisa dibikin dia goreng, dia pom-pom seenaknya hanya dengan satu postingan Twitter atau dengan satu statement dia di sosial media. Forex nggak akan bisa karena partisipannya banyak. Bahkan ini di nomor satu aja kita udah bisa langsung lihat bahwa partisipan nomor satunya itu adalah bank sentral. Nah, jadi bank sentral juga melakukan intervensi untuk
Nah, cuman tujuannya atau motivasinya untuk melakukan transaksi forex bukan kayak kita untuk scalping, untuk cari cuan harian, enggak ya, tapi untuk menjaga kestabilan mata uang nasional. Itu yang dilakukan Bank Sentral gitu. Tradingnya beda tujuan, beda motivasi. Nah, poin A kita bisa lihat Bank Sentral dan intervensi mata uang. Definisi dulu Bank Sentral. Bank Sentral itu adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengaturan sistem keuangan satu negara. Fungsi utama Bank Sentral melibatkan pengendalian suplai uang, suku bunga, dan mata uang nasional. Itu udah jelas ya, udah pasti gitu. Lalu yang kedua, stabilitas mata uang. Nah, ini yang dimaksud stabilitas mata uang itu merujuk pada kondisi di mana nilai tukar mata uang suatu negara itu relatif stabil atau mengalami fluktuasi yang terkendali. Jadi salah satu yang bertanggung jawab untuk menjaga nilai tukar itu stabil, misal contoh nih, dolar ke rupiah. Nah, itu yang bertanggung jawab itu salah satunya adalah bank sentral kita. Di kita kan namanya BI ya, Bank Indonesia gitu. Nah, dia juga harus tetap menjaga itu. Bahkan ini pernah ada yang istilahnya memanfaatkan peluang ini. Ketika mata uang New Zealand baru launching, baru muncul waktu itu, karena New Zealand kan belum terlalu lama ya. Nah, ada ketika ada, jadi gini, kalau misalkan ada mata uang yang baru keluar, biasanya dia harganya itu akan meroket, melambung terus. Nah, mata uang itu terus melambung dan suatu saat mata uang itu udah terlalu tinggi, udah overbought atau udah bubble banget, ada trader spekulan yang bukan untuk menjaga stabilitas mata uang, tapi untuk spekulasi untuk dapat keuntungan. Dia sell off ya dengan dana yang besar dan langsung direct to market. Jadi dia bisa menggerakkan market juga dan itu menyebabkan krisis di sebuah negara gitu. Itu pernah ada yang berulah seperti itu. Bahkan George Soros pun pernah kayak gitu. Mereka trader-trader yang sisi gelapnya ya. Kekayaan mereka itu dari pengorbanan banyak orang. Dulu tahun 76 pernah terjadi, tahun 2008 pernah terjadi, tahun 80 berapa lupa lah, banyak loh ini sejarahnya ya, nanti kita bahas. Nah, itu banyak terjadi dulu tuh. Dan itu pernah dilakukan intinya. Itu menyebabkan dampak yang cukup besar juga gitu. Jadi tugasnya itu suatu bank itu adalah menjaga stabilitas mata uang. Lalu next kita agak ngebut karena banyak ya halamannya. Nah, ini yang dimaksud dengan intervensi mata uang. Intervensi mata uang itu adalah tindakan yang dilakukan bank sentral untuk mempengaruhi nilai mata uang, nilai tukar mata uang nasional. Intervensi ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Contoh kayak gini, dolar Amerika ke rupiah sekarang udah mau ke 15.000 lagi ya kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh ada perannya bank sentral kita. Bank sentral kita pasti menjaga tidak terlalu tinggi. Misalkan kalau udah ke 16.000 itu udah warning banget, udah di resisten lah istilahnya. Itu harus melakukan suatu kebijakan atau satu tindakan untuk menekan lagi nilai dolar minimal ke 14.500 atau ke 14.000 gitu kan. Ataupun sebaliknya, terlalu rendah pun itu nggak bagus. Ketika harganya udah misalkan tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat dia turun ke 10.000, itu bukan bagus juga. Hati-hati ya. Dia akan dinaikkan lagi entah dengan intervensinya apa. Apakah kebijakan suku bunganya dipotong atau dinaikin. Nah, itu adalah intervensi yang biasa dilakukan oleh bank sentral. Atau banyak sebenarnya, bukan cuma itu aja. Nah, jadi bank sentral itu melakukan intervensi mata uang juga. Lalu intervensi tidak langsung, tadi intervensi langsung ya. Yang kedua itu adalah intervensi tidak langsung. Kebijakan suku bunga itu dapat dianggap sebagai bentuk intervensi tidak langsung. Nah, ini yang sering kita bahas nih, yang sering rame-rame. Bahkan sekarang lagi pada was-was nungguin suku bunga The Fed ya. Bulan apa? Bulan Desember tanggal 13 kalau nggak salah suku bunganya itu. Nah, ini dianggap bentuk intervensi tidak langsung. Misalnya, menaikkan suku bunga dapat meningkatkan daya tarik mata uang suatu negara. Misalkan, ya kayak Amerika sekarang kan naikin terus suku bunganya tuh. Itu untuk menarik minat terhadap atau daya tarik untuk mata uang negaranya, untuk dolar Amerikanya gitu kan. Nah, itu jadi bikin penguatan. Makanya kalau misalkan suku bunga dinaikin, selalu terjun kan. Walaupun ada yang terjun jauh, ada yang cuma terjun doang, bikin shadow balik lagi, tapi intinya terjun gitu. Tapi ada yang misalkan dia terjun tapi langsung balik lagi, itu karena sentimen market. Nanti di akhir ada yang namanya sentimen market, kita bahas juga gitu. Lalu selanjutnya eh, tujuan intervensi mata uang. Nah, ini ada tujuannya. Mencegah volatilitas yang berlebihan itu tadi.
Makanya bahasanya itu adalah stabilitas, nggak dijaga, nggak dibiarkan terlalu tinggi, nggak dibiarkan terlalu rendah juga. Makanya mencegah volatilitas yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan volatilitasnya terlalu tinggi, itu juga bisa bikin negaranya krisis, itu berbahaya juga gitu kan. Lalu yang kedua, mempertahankan daya saing ekspor impor. Kalau mata uang terlalu tinggi nilainya, siapa yang mau beli barangnya? Karena ketika kita mau beli barang ke Amerika pakai dolar Amerika, tapi dolarnya sekarang mahal dan rupiahnya harus tukar dulu ke dolar. Nah, itu gimana? Itu kan rugi kita. Makanya kalau terlalu tinggi mata uangnya, itu juga biasanya menurunkan daya tarik nilai mata uangnya. Lalu selanjutnya adalah keterkaitan dengan stabilitas mata uang nasional. Pentingnya stabilitas ini udah kita bahas tadi ya sebenarnya. Nggak, stabilitas itu penting banget. Ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat, investor dan para pelaku pasar terhadap berkelanjutan ekonomi. Gitu. Lalu ada implikasi tidak stabilnya mata uang. Nah ini kalau mata uang nggak stabil, contoh teman-teman cek nanti faktanya, mata uang Venezuela, mata uang Zimbabwe. Itu untuk beli satu gulung tisu toilet itu butuh berapa karung uang tuh di Zimbabwe ya. Nah, itu karena volatilitasnya tidak terjaga, bukan tidak stabil lagi, tapi itu udah ambruk, udah down, udah hancur mata uangnya gitu. Bahkan pecahan lembarannya ada yang sampai kalau nggak salah 100 triliun dolar Zimbabwe. Bayangin 100 triliun dalam satu lembar gitu. Kita 1 triliun aja butuh berapa koper, di sana kan cuma satu lembar tuh. Saking tidak berharganya atau rendahnya nilai mata uangnya gitu. Nah ini kita skip aja karena ini sama ya pengertiannya. Lalu yang kedua tadi bank sentral, yang kedua partisipan di market forex itu ada yang namanya bank komersial. Nah, peran bank komersial. Bank komersial ini memiliki peran utama untuk menyediakan berbagai layanan keuangan untuk nasabahnya. Ini melibatkan penerimaan simpanan, pemberian pinjaman serta berbagai instrumen keuangan. Jadi ya bank itu udah umum ya, pasti teman-teman juga udah pada tahu kan bank komersial kayak ada di kita ada BCA, ada apa lagi ya? Ada banyak lah. Saya juga nggak hafal nama-nama bank, tapi banyak kan bank komersial gitu. Pak Vincent katanya. Cara cepat jadi triliuner, bener juga ya? Iya bener loh. Kan kalau pegang uang triliun jadi triliuner. Lalu motivasi, nah ini motivasi bank komersial ya, pendapatan dan keuntungan jelas karena namanya juga bank komersial. Yang kedua, pelayanan terhadap nasabah bisnis gitu. Nah, ini juga pasti ada hubungannya. Makanya kalau saya kemarin iseng-iseng bikin rekening di bank OCBC daerah saya, tapi mungkin beda ya di setiap daerah. Cuman di daerah saya ternyata di belakang layar, dan sekarang katanya emang di hampir setiap bank pasti ada gitu. Di belakang layarnya itu ada nilai tukar uang yang selalu bergerak-gerak. Nah, saya coba tanya gitu, kenapa selalu bergerak? Karena memang selalu ada transaksi, termasuk bank yang melakukan transaksi gitu. Karena saya penasaran, makanya saya tanya ke tellernya. Dan hampir setiap bank sekarang ada gitu. Kalau dulu kan cuma beberapa bank aja ya. Kalau sekarang hampir setiap bank katanya ada. Itu lalu bank komersial itu tujuannya adalah manajemen risiko juga, lindungi risiko valuta asing. Ini udah jelas. Lalu diversifikasi portofolio. Nah, maksudnya itu adalah terlibat dalam perdagangan mata uang, dapat membantu bank komersial dalam diversifikasi portofolio mereka, mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi pasar keuangan. Pasar keuangan ini perannya besar banget, perannya dan pengaruhnya terhadap ekonomi global besar banget sampai dengan sekelas bank nasional, bank sentral dan bank komersial pun terlibat gitu kan karena dampaknya luar biasa gitu. Lalu next institusi keuangan ini banyak ya, ada yang ini juga contoh ini nggak akan saya bacakan detailnya kepanjangan. Poin-poinnya aja, A ada hedge funds, perusahaan asuransi, ada dana pensiun, kepentingan umum, dan aktivitas forex. Nah, teman-teman, dulu di seminar saya sering bilang bahwa yang trading itu nggak cuman kita, nggak cuman bank. Hedge fund, kalau hedge fund biasa memang dia punya perusahaan yang memang fokusnya untuk trading gitu. Nah, tapi kalau perusahaan asuransi biasanya itu untuk manajemen resiko. Jadi mereka itu gini, namanya perusahaan itu kan uang nggak boleh diem. Berapa banyak pun uangnya, kalau uangnya diem nggak muter, itu nggak bagus juga gitu kan. Makanya ada beberapa perusahaan, termasuk di sini ada perusahaan asuransi itu biasanya melakukan
perputaran uangnya tuh ke pasar modal, nggak selalu forex sebetulnya, bisa ke pasar modal apa aja gitu kan. Lalu ada dana pensiun. Nah, dana pensiun juga sama ya, manajemen dana pensiun, lalu ada diversifikasi portofolio, lalu kepentingan umum dalam aktivitas forex yang terakhir, likuiditas dan pasar global. Ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Nggak akan saya bacakan detail karena ini masih banyak materinya. Ada baru 11 halaman ya ini. Harus lebih ngebut kayaknya. Lalu yang keempat ya tadi baru 3 ya, bank sentral, bank komersial, sama lupa saya tahu apa persen institusi keuangan ya. Yang keempat itu adalah perusahaan multinasional dan transaksi mata uang gitu. Ini juga sama terlibat ya, atau MNC, perusahaan multinasional gitu. Kita bacain poin-poinnya aja ya, biar nggak terlalu panjangan. Yang poin A itu adalah resiko kurs mata uang. Nah, lalu ada mengelola perdagangan internasional resikonya. Lalu ada manfaat transaksi mata uang. Poin D adalah keputusan transaksi dan pembiayaan. Lalu poin E adalah pentingnya integrasi global gitu. Ini masih banyak soalnya, harus lebih ngebut. Tapi kalau nggak cukup, kita sambung aja minggu depan ya, nggak apa-apa. Lalu yang kelima adalah kita. Ya, kita beneran kita kalau sekarang ya, trader individu dalam partisipasi dan partisipasi dalam platform online. Nah, baru ini kita nih, gitu kan, setelah ada tadi bank sentral, bank komersial, institusi keuangan, gitu kan, ada hedge fund segala macam. Nah, sekarang adalah baru kita di level yang paling bawah. Kebayang ya, trading ini sebesar apa dunia forex itu sebetulnya. Jadi kita itu masih sebagian kecil dari ruang lingkup yang ada di dunia forex ini sebetulnya. Kalau kita tadi menyimak dari awal ya, karena ternyata luar biasa besar kan untuk dunia forex ini. Gitu. Nah, tapi trader individu juga ada yang langsung direct to market, ada yang melalui broker kayak kita gitu. Contoh ini ada poin A, atau ini dulu deh, trader individu merujuk kepada individu atau perseorangan, kata kuncinya ini ya, karena ada trader juga yang bukan perseorangan. Nah, nanti kita bahas ya. Yang terlibat dalam kegiatan perdagangan baik untuk tujuan spekulatif, mencari keuntungan dan fluktuasi harga, yang mana itu adalah kita, atau investasi mempertahankan posisi jangka panjang. Nah, ini biasanya udah levelnya udah investor ya. Partisipasi trader individu seringkali dilakukan melalui platform online. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, poin A, definisi trader individu, tujuan spekulatif atau investasi, sama aja ya sebenarnya. Lalu yang kedua adalah perbedaan dengan investor tradisional, berbeda. Nah, ini kalau uh, investor tradisional yang mungkin lebih fokus pada analisis fundamental dan investasi jangka panjang, sedangkan yang kayak kita umumnya gitu kan, seringkali lebih aktif dan dapat melakukan perdagangan yang lebih sering. Nah, siapa coba yang paling sering ini yang melakukan perdagangan? Jadi, tapi kita tetap ya masuknya adalah trader individu. Cuman masuknya bukan ke sini berarti ya. Partisipasi melalui platform online, teknologi dan akses. Trader individu menggunakan platform online untuk mengakses pasar keuangan. Teknologi memungkinkan mereka untuk melakukan secara real time, melihat harga, mengeksekusi perdagangan, dan mengelola portofolio dengan mudah. Itu ya ini yang kita lakukan sekarang gitu kan. Cuman buka MT5 atau TradingView atau JPEX Gold atau yang lainnya gitu kan. Kita udah bisa melakukan transaksi, udah bisa mengelola dana kita di market forex. Lalu yang kedua adalah kemudahan akses ke pasar global. Udah jelas ya, karena teknologi udah canggih banget sekarang, mau transaksi nggak kayak zaman DQ dulu tuh, atau zaman by phone dulu ya, telepon untuk di-link gitu kan. Nah, bahkan untuk historinya pun masih by print ya. Itu dulu sebelum ada bukan MT, MetaTrader ya. Karena sebelum ada MetaTrader 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang itu kan tradingnya mah udah ada gitu. Lalu yang ketiga adalah tujuan spekulatif. Poin D adalah tujuan investasi. E adalah resiko dan manajemen portofolio. Biasanya ini digunakan untuk apa namanya tuh, yang ngumpulin dana tuh, lupa lah bahasanya apa. Lalu yang ke poin F-nya adalah peran dalam pasar keuangan. Nah, ini udah jelas, udah pasti ya, karena kita terhadap individu pun ada kontribusinya untuk pasar keuangan gitu.
Nah, lalu kita ke poin utamanya, yaitu analisis fundamental dalam trading forex. Kita lihat dulu definisi dari analisis fundamental. Analisis fundamental itu adalah pendekatan untuk mengevaluasi nilai suatu instrumen keuangan melalui analisis faktor ekonomi. Nah, ini yang jadi kunci ya. Jadi kalau misalkan kita sering bertanya-tanya apa sih yang harus dilakuin untuk analisis fundamental, faktor ekonomi. Lebih khususnya lagi adalah ekonomi makro suatu negara, keuangan, dan politik. Ini juga sebenarnya ini tambahan. Yang paling utamanya itu ujung-ujungnya ini manifestasi dari yang terjadi di politik, geopolitik atau yang lainnya ya ini jatuhnya ke makroekonomi. Dalam trading forex, analisis fundamental fokus pada pengaruh berbagai faktor terhadap nilai mata uang. Gitu. Ini ada gambarnya ya, nggak tahu gambar siapa. Lalu B adalah faktor-faktor utama dalam analisis fundamental. Nah ini yang pentingnya nih. Yang penting-penting di fundamental itu. Yang nomor satu, indikator ekonomi makro. Nah, GDP dulu. Nah, kalau di materi batch sebelumnya kan kita cuma bahas GDP, NFP, FOMC gitu kan. Tapi di sini kita uraikan lagi apa itu GDP, gimana fungsinya dan yang lainnya. Bahas satu dulu aja deh. GDP atau Gross Domestic Product itu adalah nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Mau barang, mau jasa, itu masuk ke GDP. Itu yang harus kita ingatnya ya. Lalu biasanya diukur dalam waktu 1 tahun. Years on years ya. Kalau di kalender ekonomi teman-teman sering lihat yang Y per Y itu. Nah itu namanya years per years. Dan biasanya GDP yang gede pengaruhnya itu yang dirilis yang years per years. Nah, yang keduanya, poin keduanya adalah fungsi, menunjukkan bahwa ukuran kesehatan ekonomi suatu negara. Nah, jadi untuk melihat sebuah negara lagi bagus atau enggak, salah satu indikatornya itu adalah GDP-nya, bagus enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat GDP Indonesia, malah saya nggak tahu ya GDP Indonesia sekarang kayak gimana, kurang nasionalis. Enggak juga sih sebenarnya, enggak karena saya kan lebih fokusnya untuk lihat GDP luar negeri. Tapi intinya GDP itu fungsinya adalah untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Jadi kita lihat aja total produksi nilai barang sama jasanya. Barangnya kalau Indonesia kan banyak sebenarnya. Barang tambang, ada barang-barang kalau misalkan barang produksi otomotif belum mungkin ya. Kebanyakan masih barang-barang alam lah ya kalau dari Indonesia. Tapi kalau kayak dari Jepang itu kan otomotifnya gimana nih perkembangannya, totalnya berapa, terus Jepang punya jasa apa, teman-teman mungkin tahu ya. Misalkan Jepang punya jasa apa ya, Jepang tuh kalau nggak salah kemarin tuh pernah baca apalah, pokoknya kalau itu naik dalam 1 tahun artinya tahun depannya kemungkinan dia akan lebih menguat lagi untuk nilai mata uang atau ekonominya. Jadi itu untuk mengukur fungsinya gitu. Lalu GDP ini pengukurannya ya, itu dapat diukur dengan 3 metode. Yang pertama adalah produksinya atau dalam nilai tambah di setiap tahap produksi. Jadi produksinya meningkat enggak gitu. Cuman kalau untuk beberapa kasus ya, beberapa produk kayak misalkan minyak mentah, kalau misalkan terjadi yang namanya surplus atau kelebihan produksi itu malah negatif juga. Kita juga harus membedakan itu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak barang otomotif gitu kan, kayak Jepang tuh, atau barang elektronik produksinya naik gitu kan, nah itu bagus biasanya. Lalu ini belanja konsumen, investasi ini lebih ke jasanya ya. Belanja pemerintah atau pemerintah kan suka belanja tuh, misalkan kita belanja apa tahun ini gitu kan. Dan bersih ekspor dan pendapatan atau gaji, keuntungan dan pajak itu juga masuk ke GDP, naik atau enggaknya itu diukur, dan itu masuk ke nanti bisa ngukur GDP-nya bagus atau enggak. Jadi kayak misalkan pajak Indonesia nih banyak yang nunggak nih tahun ini turun, nah itu ke GDP ngaruh gitu. Lalu pentingnya, ini penting sih sebenarnya, penting banget untuk indikator GDP itu. Indikator utama untuk mengukur performa ekonomi makro. Jadi GDP ini sebenarnya saya taruh di awal karena memang menurut saya juga paling penting ya untuk GDP ini. Gitu. Selain suku bunga itu bentuk atau dampak sebenarnya dari GDP ini. Kalau GDP-nya jelek, makroekonominya jelek, akhirnya harus membuat kebijakan suku bunga atau misalkan apa gitu. Nah itu makanya ini yang lebih penting kalau menurut saya. Tinggal ngecek aja GDP-nya seperti apa. Lalu yang kedua, setelah GDP ada tingkat pengangguran. Ini sering kita bahas di kalender ekonomi, sering kita tunggu tuh rilisnya jam 8, jam 9 ya.
Definisinya dulu persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan gitu. Ini tingkat pengangguran ya, jobless, unemployment. Fungsi menunjukkan tingkat penggunaan sumber daya manusia dalam ekonomi. Jadi gini, satu negara punya sumber daya manusia banyak banget, tapi kalau penganggurannya banyak belum tentu negaranya pun bagus. Ada negara yang kecil, negara yang masyarakatnya nggak terlalu banyak, tapi maju banget. Contoh apa? Brunei. Oh, contoh lagi ada negara apa lagi ya? Banyak loh negara-negara kecil yang penduduknya cuma sedikit, tapi kaya-kaya gitu kan. Nah itu adalah tingkat apa sih penganggurannya kecil gitu. Jadi sumber daya manusianya benar-benar termanfaatkan gitu. Lalu klasifikasi. Nah, ini ada pengangguran terbuka. Kalau pengangguran terbuka itu adalah orang yang mencari pekerjaan aktif tetapi belum berhasil. Nah, kayak misalkan baru lulus kuliah gitu. Nah, itu masuknya ke pengangguran terbuka. Lalu ada pengangguran tersembunyi ini. Bukan nganggur yang sembunyi, bukan ya. Tapi orang yang ingin bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. Ya sebenarnya iya sih benar. Orang yang pengen kerja tapi nggak kerja ya. Itu. Lalu pentingnya, ya penting banget sebenarnya ya, tingkat pengangguran yang rendah sering dianggap sebagai indikasi ekonomi yang sehat. Nah, ini jadi ngejawab juga tuh kalau teman-teman lihat di kalender ekonomi nanti ada unemployment, ada jobless, ada employment claims, ada unemployment claims. Nah, itu tinggal lihat aja. Jadi kalau unemployment atau pengangguran klaimnya banyak. Jadi contoh di Amerika sering saya katakan, Amerika kan unemployment tuh dapat klaim ya, dapat gaji ya. Nah kalau itu semakin naik yang ngeklaimnya artinya yang belum dapat kerja itu banyak. Nah kalau yang belum dapat kerja banyak dan kalau semakin banyak berarti semakin jelek untuk ekonominya gitu. Lalu selanjutnya ada produksi industri. Nah, definisi dulu volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri suatu negara. Ya kayak tadi yang saya sebutkan ada otomotif, ada apapun itulah pokoknya yang produksi dalam bentuk barang dan jasa ya. Fungsinya untuk mengukur kontribusi sektor industri terhadap ekonomi. Pertumbuhan ekonomi produksi industri dapat menandakan pertumbuhan ekonomi juga. Jadi kalau misalkan sektor industrinya bagus, ada indikasi berarti ekonomi di makro di negara tersebut juga bagus gitu. Pengukuran, nah cara mengukurnya itu ini diukur dalam bentuk output fisik dan atau nilai produksi dalam suatu mata uang. Lalu pentingnya produksi industri ini dapat mencerminkan daya saing suatu negara dengan pasar global. Contoh kayak sekarang kalau teman-teman di sini ada yang apa namanya tuh pengguna mobil Jepang, Toyota, Honda atau apa ya. Itu kan dari dulu tuh selalu merajai pasar tuh produk otomotif Jepang. Tapi sekarang mulai turun. Kenapa? Korea Selatan dia produknya mulai naik. Sekarang Hyundai gitu kan, ada Kia mulai naik lagi gitu kan. Produk-produk apa Korea Selatan itu bahkan digadang-gadang bisa menjadi saingan beratnya produk Jepang yang sebelumnya Jepang itu merajai produk otomotif ya di luar Eropa nih gitu. Nah, jadi kalau misalkan Jepang misalkan tersaingi, misalkan nanti suatu saat produk otomotifnya itu Korea Selatan yang lebih unggul, nah, nanti kan produk produksi otomotif Jepang turun tuh, otomatis kemungkinan banyak perusahaan yang kolaps. Kalau udah kayak gitu, pengangguran juga banyak gitu. Dan itu dampaknya kan intinya bisa ngerembet kemana-mana. Makanya itu bisa jadi tolak ukur juga kesehatan ekonomi suatu negara untuk produksi industri itu. Gitu. Nah, kita baca nih terakhir ya. Hubungan antar indikator pertumbuhan GDP yang tinggi biasanya berdampak positif pada tingkat pengangguran. Karena permintaan tenaga kerja cenderung meningkat. Berarti ya kemudian lebih banyak juga perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja gitu. Produksi industri yang kuat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, menghasilkan lapangan kerja dan pendapatan. Lalu ada quotes penutupnya yaitu analisis holistik Pak atas ketiga indikator ini membantu pemangku kebijakan ekonom dan investor untuk memahami kondisi ekonomi suatu negara secara komprehensif. Salah satunya adalah kita itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai seorang investor juga dengan membaca poin-poin tadi ada GDP, pengangguran, produksi industri, barang dan jasa atau yang lainnya yang tadi kita bahas itu bisa menjadi satu gambaran untuk kita untuk membeli mata uang. Misalkan kita baca negara Jepang
GDP-nya bagus, produksi ekonominya meningkat, pengangguran semakin sedikit. Artinya kita udah bisa menghasilkan sebuah kesimpulan, ini mah ekonominya lagi bagus. Jadi kalau saya mau swing trade, saya mau buy untuk jangka panjang, ini bagus nih karena beberapa faktor ekonomi, indikator ekonominya bagus semua, GDP-nya, produksi industri dan yang lainnya itu bagus. Nah, itu kan cara bacanya kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah poin-poin kuncinya sebenarnya untuk menganalisa fundamental. Mana tadi ya? Ada GDP, ada tingkat pengangguran, produksi industri itu 3 poin penting yang bisa diperhatikan. Cuman baca lagi nanti ya lebih detail karena ada poin-poin yang mungkin saya sedikit ngebut dan ada beberapa poin juga yang saya lewati karena keterbatasan waktu. Cuman nanti teman-teman tinggal baca aja lagi untuk PDF-nya. Lalu ini minggu depan aja ya kayaknya. Udah jam 8. Teman ada yang mau tanyain dulu nggak gitu kan terkait poin-poinnya aja ya tadi di yang penting itu yang diingat itu pengaruhnya nanti kita bahas untuk kebijakan moneter nih ini juga banyak ternyata 1 jam itu nggak sampai setengah dari total materi ya baru 15 halaman kita bahas itu mungkin teman-teman ya untuk fundamental ini tadi saya juga udah bilang di awal ini bakal sedikit gambarnya. Walaupun ya kalau sedikit gambar pasti agak boring, tapi ya fundamental tuh kompleks. Bahkan ini pun udah banyak materi yang menurut saya bisa dibuang, saya buang gitu, biar gak kebanyakan, biar gak kepanjangan. Karena fundamental itu kompleks dan hubungannya bisa kemana-mana gitu untuk fundamental itu. Jadi ya mau tidak mau fundamental itu sedikit harus lebih banyak kita membacanya gitu. Karena ini juga masih banyak banget tuh ya kalau kita scroll ini adalah paling bawahnya aja dulu di spill ya ini adalah suatu hal yang menurut saya filosofis banget ini adalah hal yang saya buat secara apa ya berdasarkan pengalaman jadi konservatif juga dalam dinamika pasar yang kompleks analisis fundamental adalah kompas kebijaksanaan yang mengungkap esensi nilai sejati suatu aset membawa kita melintasi gelombang ketidakpastian menuju pantai kebijaksanaan investasi yang teguh dan berlandaskan kebijaksanaan filosofis. Ini kalau teman-teman renungi, maknanya itu dalam gitu. Tanpa fundamental kita kayak di laut tanpa kompas. Itu aja mungkin tadi, tapi kita coba ini karena udah beres materinya. Ini ada yang bertanya, Pak Hasan ya. Proyeksi news malam ini bagaimana katanya? Coba kita cek. Udah di close ya newsnya, tapi nggak apa-apa lah. Untuk news malam ini potensinya sebenarnya negatif kalau kita lihat forecast-nya. Tapi dampaknya itu bisa berbeda karena apa? Sentimen market. Market sentimen itu melihat harga saat ini berada di level supply dan atau berada di level yang cukup tinggi untuk ukuran SAU dalam hitungan mingguan. Jadi walaupun ada data negatif itu tidak menjamin harga langsung terbang gitu. Ya syukur-syukur kalau misalkan harga langsung terbang, alhamdulillah gitu. Tapi kalau yang saya lihat sentimen marketnya itu agak berbeda ya. Ada beberapa hal juga dari isu-isu geopolitik yang memang sekarang tuh ada poin-poin penting per 2 hari ini melihat bahwa mulai ada titik terang gitu. Tapi bukan berarti mau beres ya, itu masih panjang gitu. Cuman itu biasanya kalau ada berita sedikit-sedikit kayak gitu, itu biasanya bisa ngasih sedikit dorongan untuk mata uangnya ataupun kebalikannya gitu kan kalau misalnya tiba-tiba ada ramai lagi ada serangan lagi hati-hati itu supply bisa di break ya ini ya, kalau kita ke grafik. Nah ini kan mapping yang tadi pagi di YouTube ya yang saya bikin. Nah, dan pas banget ternyata ini cuma nyentuh ini dan harga terjun. Ini forecastnya 2 ya. Kalau misalkan break jangan wholesale. Tapi kalau misalkan ini nggak break, ini masih bisa turun. Cuman saya gambarinnya cuma sampai sini karena ya pengennya sampai sini idealnya ya. Cuman agak pesimis kalau harga turunnya jauh karena kebanyakan data negatif dibanding data untuk positifnya untuk dolar Amerika gitu. Jadi lebih mendorong untuk atau mengindikasikan untuk saham naik. Dari kemarin saya udah sering berapa kali ya
eh, memberikan eh, gambaran bahwa saw ini jangan kaget ya, walaupun misalkan tiba-tiba terjun satu candle panjang gitu kan, tapi secara tren ini masih tren naik. Bahkan kalau kita lihat di channel equidistant ini masih cukup stabil, bahkan dia mulai bikin base barunya untuk saw ini gitu. Jadi kalaupun turun itu masih dalam fase koreksi, kecuali di main zone ini di break, maka itu menjadi indikasi awal untuk saw ini bisa terbang. Sekarang itu banyak isu-isu geopolitik, belum lagi menjelang akhir tahun. Makanya keputusan para market mover atau market ini terlihat lebih impulsif, lebih kayak apa ya, main hajar aja gitu, bahasanya apa sih kalau dalam bahasa itu, impulsif lah, impulsif kalau di ini. Jadi tiba-tiba terbang, tiba-tiba terjun. Kalau kita mah kemudian lah gitu marketnya gitu. Cuman kalau dilihat secara tren overall dia masih stabil dalam tren naiknya. Belum ada indikasi untuk perubahan arah tren turun. Dan itu pun udah saya notice dari awal, dari hari Senin ya. Belum ada indikasi untuk turun. Jadi kalau misalkan mau follow buy-nya bagus gitu. Tapi mau ambil sell juga boleh. Tapi untuk sell-nya saya mau menyarankan banget untuk pasang yang namanya SL. Karena kalau kita sell, terus harga break di supply zone ini agak repot nanti HPR-nya gitu. Ya untuk 3 candle hari ini juga down ya. Udah TP tadi jam berapa ya TP-nya tuh? Jam 7 atau jam 6 lupa saya juga. Tapi udah TP sih intinya untuk 3 candle untuk hari ini. Oke, teman-teman udah sesi bebas ya. Kalau untuk materinya insya Allah nanti kita share juga di grup minggu depan setelah kita selesai semua bahasnya. Baru nanti saya share untuk materinya, PDF-nya bisa dibaca lagi untuk materi yang tadi gitu. Fundamental ini walaupun banyak orang yang tidak terlalu mendalami, tapi sebenarnya fundamental ini cukup penting banget teman-teman untuk menunjang keberlangsungan kita sebagai seorang trader ya. Karena tanpa melihat fundamental, arah kita ya itu tadi ya, kembali lagi ke filosofi yang saya bacakan tadi. Fundamental ini adalah kompas kebijaksanaan untuk melihat arah. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu mana barat, mana timur gitu kan, gimana kita mau sampai di sebuah pelabuhan gitu. Seperti itu teman-teman. Fundamentalnya baru sampai halaman 16 tadi ya. Uh, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau ada yang nggak dipahami, ada grupnya kan di batch 6 ya. Kita ramein aja, nggak usah takut. Justru saya senang kalau grupnya rame ya, mau bahas market, mau bahas materi lebih bagus gitu kan, silahkan ramein aja. Atau misalkan tadi ada yang saya bahas dan saya kurang jelas, baik dalam penyebutan atau penyampaiannya, mention aja, tadi ini apa yang dimaksud, silahkan, boleh banget ya. Itu aja, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di besok live YouTube sama saya. Seminggu ini full, dan kita tunggu marketnya arahnya kemana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.